Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semuanya. Jumpa lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1G, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, sekarang kita belajar pembelajaran 3 ya, sambil kalian buka bukunya ya, halaman 14. Nah, buka halaman 14, kita akan belajar tentang sila keempat Pancasila. Sebelumnya Miss mau tanya, apa bunyi sila pertama pada Pancasila? Iya, pinter, ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbol sila pertama teman-teman? Iya, betul, bintang. Apa contoh pengamalan sila pertama? Iya, good job. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Intinya kegiatan yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus, apa bunyi sila kedua Pancasila, teman-teman? Iya, pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbol sila kedua Pancasila? Good job, rantai adalah simbol sila kedua. Apa contoh pengamalan sila kedua, teman-teman? Iya, betul. Nah, contoh pengamalan sila kedua yaitu tolong menolong, menjenguk orang sakit, meminjamkan teman yang kesusahan misalnya, tidak membawa pensil atau pensilnya rusak kita pinjemin. Atau berbagi, misalnya kita punya roti 2, nah teman kita tidak bawa bekal, boleh kita bagi. Saling berbagi adalah contoh pengamalan sila kedua, hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau sila ketiga apa bunyinya ya? Coba kalian sebutkan. Iya, betul, Persatuan Indonesia. Apa simbol sila ketiga? Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Apa simbol sila ketiga? Iya, good job. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Apa contoh pengamalan sila ketiga? Nah, lihat bunyinya. Persatuan Indonesia berarti yang bersatu. Kegiatan apa yang mencerminkan sikap persatuan, teman-teman? Iya, bekerja sama, bekerja bakti, gotong royong. Kegiatan itu kan dilakukan bareng-bareng bersama-sama. Nah, sekarang sila keempat. Apa bunyi sila keempat ya? Ini yang paling panjang bunyinya. Iya, pinter. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa simbol? Simbol atau lambang itu adalah sebuah gambar. Apa simbol atau lambang sila keempat Pancasila, teman-teman? Iya, betul, kepala banteng nih yang ada di layar kalian. Ini adalah simbol sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman, kenapa sih kira-kira sila keempat itu simbolnya kepala banteng? Nah, ini ada maknanya teman-teman. Karena hewan banteng itu kan termasuk benda hidup ya teman-teman ya. Hewan termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Nah, banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, teman-teman. Jadi, simbol sila keempat adalah rakyat Indonesia itu
Suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Bermusyawarah itu artinya berkumpul, berdiskusi, sama seperti banteng yang suka berkumpul. Jadi pengamalan sila keempat apa saja teman-teman? Nah, kita lihat menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bermusyawarah saat memilih ketua kelompok juga sila keempat Pancasila. Menghormati keputusan yang diambil juga pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi kalian harus ingat-ingat ya. Kita sudah belajar 4 sila dari lambangnya atau simbolnya, bunyinya, dan pengamalannya. Nah, sekarang teman-teman, Miss mau tanya, masih ingatkah kalian dengan benda hidup? Iya, masih ingat tidak? Apa itu contoh benda hidup? Iya, pinter. Contoh benda hidup itu adalah ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Ia pintar bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum. Kalau benda mati atau benda tak hidup apa saja contohnya? Iya, buku, lemari, benda-benda yang ada di sekitarmu apa saja ciri-cirinya? Kebalikan dari benda hidup, tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak sendiri kecuali orang lain memindahkan buku tersebut. Tidak bernafas, tidak makan dan minum. Nah, kalian harus ingat itu ya. Nah, kemudian kita lihat gerak hewan berbeda-beda teman-teman. Bagaimana ya gerak hewan di bawah ini? Nah, kira-kira kelinci bergerak dengan cara seperti apa teman-teman? Apakah terbang? Apakah berenang? Ataukah berlompat? Ataukah berjalan? Ataukah berguling? Ataukah melata? Yang apa ya kira-kira ya? Kelinci bergerak dengan cara? Iya, hebat. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Pernahkah kalian melihat kelinci? Nah, kalian perhatikan bagaimana ia bergerak. Pasti dia melompat-lompat. Itu adalah ciri kelinci ya. Kelinci makhluk hidup ya teman-teman ya. Karena dia bisa bergerak. Nah, sekarang bagaimana ya ikan ini bergerak? Dengan cara apa ikan bergerak? Pinter. Ikan bergerak dengan cara berenang teman-teman. Nah, sekarang hewan apa ini? Burung, pinter. Bagaimana burung bergerak teman-teman? Iya, burung bergerak dengan cara terbang. Nah, itu adalah hewan-hewan dengan cara bergeraknya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat kucing yang ada di gambar kalian. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air. Jadi, kalau kamu punya kucing di rumah, jangan lupa diberi makan kucingmu karena dia kan makhluk hidup. Dia butuh makan dan juga butuh minum. Nah, sekarang kita masuk pada menghitung banyak benda. Buka halaman 16. Mana ya halaman 16 di bukumu ya? Ayo, buka. Kita hitung berapa banyak ikan ya? Coba hitung. Kita hitung bareng-bareng. Ayo sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter. Berarti ke samping sini ada 10. Nah, ini kan sama kan? Lurus terus banyaknya sama. Berarti ini juga pasti nilainya 10. Nah, kalau yang ini juga lurus nih, sama panjangnya. Ini juga 10. Nah, yang ini panjangnya juga sama, berarti ini juga 10. Nah, ini cuman segini, berarti ini nilainya 1 yang bawah.
Berarti 10 ditambah 10 20 ditambah 10 30 ditambah 10 40 ditambah 1 41. Gampang ya. Nah, nanti kalian tulis tuh, hitung ayam yang ada di buku di buku paket kamu halaman 16. Ada berapa ayamnya ya? Nah, tulisan 41 gimana nama bilangannya? 41. Ini nama bilangan yang pakai huruf. Ini adalah lambang bilangannya yang pakai angka. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 19. Kalian buka buku kalian halaman 19. Yuk kita baca percakapan halaman 19. Nina membantu ibu menyiram tanaman. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Nina bilang, "Wah, ini tanaman yang kita tanam minggu lalu ya, Bu?" "Iya betul, Nina. Tanaman ini semakin tinggi ya, Bu." "Iya betul, Nak. Tanaman adalah benda hidup. Tanaman dapat tumbuh, tadinya kecil, lama-lama membesar dan berbunga. Kamu juga tumbuh, Nak. Waktu bayi tubuhmu kecil. Sekarang kamu bertambah berat dan tinggi." "Kalau benda tak hidup bagaimana, Bu?" "Benda tak hidup tidak bertambah besar. Coba kalian lihat pot bunga ini. Ukurannya tidak bertambah besar. Sama tuh ukurannya, tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi." "Terima kasih, Bu. Sekarang aku tahu perbedaan benda hidup dan benda tak hidup." "Sama-sama, Nina." Nah, kalian bisa membandingkan ya. Bisa mengamati ya, bagaimana ciri-ciri benda hidup. Nah, kalau benda hidup ini kayak kamu itu benda hidup atau makhluk hidup. Kamu tadinya masih bayi nih, terus tingginya masih berapa puluh sentimeter, terus tambah tinggi lagi. Tuh, sampai sudah bisa berjalan. Terus umurmu bertambah lagi, tinggi badanmu juga bertambah lagi, berat badanmu juga bertambah. Tingginya bertambah, berat badan juga bertambah gitu ya. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya itu bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan bahwa benda hidup itu bertambah besar atau tinggi, sedangkan benda tidak hidup itu tidak bertambah besar dan tidak bertambah tinggi. Nah, sekarang kita lihat, kita akan memasuki materi huruf tegak bersambung, teman-teman. Nah, untuk bisa menulis huruf tegak bersambung, kita harus lihat dulu, pahami dulu atau kenali kira-kira huruf A sampai Z jika dirubah menjadi huruf sambung seperti apa. Nah, lihat di layarmu. Ini adalah contoh huruf tegak bersambung. Yang awal ini A besar, B besar atau huruf-huruf yang besar itu biasanya digunakan untuk awal kalimat. Digunakan untuk awal kalimat ya, teman-teman ya. Terus untuk nama orang itu biasanya menggunakan huruf besar. Nah, kalian harus perhatikan ya, bagaimana penulisannya. Ini bisa kalian print nih di buku kalian, terus ditempel. Jadi kalian kalau mau nulis huruf tegak bersambung, kalian bisa contoh bagaimana hurufnya. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai huruf Z, teman-teman. Nah, di sini contoh penulisannya. Jadi ini kan ada 5 garis ya, 1, 2, 5 baris ya, 3, 4, 5. Kalian menulisnya di tengah-tengah, teman-teman, di baris ketiga. Di baris ketiga ya. Nah, baris ketiga itu yang di sini nih. Nah, kayak gini di sini baris ketiga.
Aku anak yang rajin. Nah, kalau ada ujung atasnya seperti K, L, terus huruf H, itu berarti difulin sampai baris pertama. Ditarik baris lurus sampai ke atas tuh. Nah, ini harusnya huruf besar ya, huruf kapital di awal kalimat. Nah, kayak gini Kak, ini sampai ke atas kepalanya. Nah, kalau yang buntutnya sampai ke bawah nih, huruf Y, huruf G, itu sampai ke bawah, tarik sampai ke baris kelima. Nah, yang lainnya N, M, A itu hanya di baris ketiga saja ya. Nih baris ketiga. Bisa kalian menulis huruf sambung? Nah, nanti kita latihan ya di buku garis 5 sambil melihat contoh huruf yang ini. Oke teman-teman. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu kerjakan halaman 17, 18, dan 22. Setelah selesai jangan lupa kumpulkan tugasmu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.